Bisa kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, boleh enggak disapa kiri kanan bilang senang lihat Anda di sini. Thank you Pastor Albert. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you for having me. Ya, saya juga berpikir kenapa ya saya tutup tahun ada di Surabaya Selatan. Ya. Harusnya tutup tahun ada di Bali ya. Tapi senang sekali bisa ada di sini, bisa jadi berkat. Saya berangkat sendirian karena Pastor Lani, istri saya khotbah di Denpasar. Ya. Kita ini adalah minggu ketiga ibadah kita menjadi 5 kali Bapak Ibu. Ya, jadi supaya bisa memecah masa ya, karena ibadah kita yang kedua dan yang malam itu cukup rame gitu ya. Parkirannya juga enggak mudah di Bali. Terus kita tambah satu ibadah. Kemarin itu kita dengan 5 kali ibadah berpikir, karena Natal tahun kemarin itu 7.000 yang hadir dari seluruh sepanjang ibadah dengan 4 kali ibadah. Makanya kita bagi 5 supaya bisa memecah masa. Ternyata kemarin dibagi 5 pun kita kehadirannya 8.700 ya. Makanya itu 2 kali lipat daripada kehadiran ibadah kita di tiap minggu di Denpasar saja. Ya, sekarang masih ada Denpasar, ada Tabanan, ada Nusa Dua. Nanti doakan tahun depan kita akan buka Sanur. Jadi kalau orang ingat Bali itu nggak cuma ingat Bigul, ya, nggak cuma ingat tamasya, jalan-jalan, tapi orang ingat di situ ada gereja yang dipakai Tuhan. Ya, jadi coba senggol. Kalau ke Bali ke gereja loh ya, nggak boleh absen. Ya, hari ini saya akan kasih sebuah tema besarnya adalah tentang ketaatan. Kalau minggu kemarin Pastor Philip khotbah di Natal adalah tentang kesetiaan Tuhan. Saya mau ngambil dari sisi ketaatan. Ya, karena tahun depan kan menjadi tahun the year of unity and open heaven. Ya, makanya kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Dan selalu tema Natal selalu ada orang-orang taat untuk dipakai Tuhan di dalamnya. Ya, dan saya juga ingin kupas itu dari kitab Injil. Kita akan belajar dari kitab Injil sepanjang hari ini. Kalau Anda tidak kemana-mana, Anda bisa ikuti sepanjang khotbah saya, ada 4 kali khotbah. Dari nanti saya akan membahas Maria, setelah itu saya membahas dari Yohanes Pembaptis. Setelah itu saya membaptis dari orang Majus. Terakhir, kalau ada ketaatan manusia, ada ketaatan yang lebih besar, yaitu Tuhan sendiri yang taat. Ya, makanya kalau kita mau ikut Tuhan, Anda harus ikut kemana Tuhan memberikan teladan. Kristen itu bukan sekedar agama. Kata Kristen itu sebetulnya diambil dari pengikut Kristus. Ya, kita mengikut Kristus, maka kita disebut Kristen, dikasih inisial itu. Tapi Kristen itu sebenarnya kita mengikuti teladan dari Tuhan kita. Dan Tuhan kita taat sampai mati di kayu salib. Nah, nanti kita akan belajar itu di ibadah nanti malam. Jadi kalau Anda tidak kemana-mana, lebih baik ada di rumah Tuhan. Ya, oke, Lukas pasal 1. Di ayat 26 dikatakan pada bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan, katakan seorang perawan yang bertunangan. Dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Lihat, Tuhan memakai seseorang itu bukan karena latar belakang orang itu hebat. Kadang kita gampang sekali compare hidup kita dengan orang lain. Aku enggak seperti dia, aku enggak seperti si itu. Makanya hidupku ya begini. No, Tuhan itu pakai seseorang itu bukan dari latar belakang karena kehebatan dan segala macam. Minggu lalu saya khotbah tentang Petrus. Ketika Petrus habis menyangkal Tuhan, setelah itu enggak ada pembicaraan dengan Tuhan. Tuhan tampakkan dirinya 3 kali. Pertama, ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kata-katanya adalah damai sejahtera menyertai kamu. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Pertemuan kedua adalah ketika dia ketemu dengan Thomas, dengan murid-murid, karena Thomas nggak percaya sama Tuhan. Ketiga kali adalah ketika lihat murid-murid kembali ke pekerjaan semula, mereka menjadi nelayan. Masih ingat cerita itu? Dan mereka gagal semalaman cari ikan tidak dapat. Tapi Tuhan datang ke situ, pertanyaannya adalah Tuhan datang bukan dengan penghakiman, tapi Tuhan datang dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa.
Dia tanya sama murid-murid, anak-anak apakah ada lauk pauk? Padahal Tuhan tahu mereka tidak punya ikan satupun. Dan Tuhan siapkan ikan buat para murid-murid di waktu itu. Nah, ketika perjumpaan ketiga, itu Tuhan khusus untuk menjumpai si Petrus. Saya bisa bayangin ya, jadi Petrus itu tidak gampang. Ketika lihat orang bisik-bisik, murid-murid, Petrus itu pasti merasa, waduh ini pasti ngomongin aku ini. Karena dia baru gagal kemarin menyangkal Tuhan. Dan Tuhan menyebut dia bukan dengan kata Petrus, kalau Anda lihat di Yohanes itu. Dikatakan gini, Simon anak Yohanes. Kenapa disebut nama Simon? Tuhan ingatkan sama Petrus, aku mengingatmu ketika memanggil pertama kali, itu kamu belum Petrus. Petrus itu nama pemberianku. Aku mengingatmu sebagai Simon, belum menunjukkan kesetiaan, belum menunjukkan loyalitas, belum menunjukkan respon untuk bisa mengiring Tuhan dengan baik. Tapi di situ aku mempercayai kamu. Itu loh Tuhan. Tuhan tidak lihat background kita siapa. Kadang orang berpikir aku harus jadi orang hebat dulu. Enggak. Tuhan bisa pakai siapapun. Dan Tuhan kalau mau pakai siapapun, Tuhan bisa buat sesuatu itu luar biasa. Lihat, di dalam konteks ini, Tuhan memakai seorang perawan yang masih tunangan. Ini sudah gak masuk akal. Pertama seorang perawan, yang kedua baru tunangan. Ini akan menjadi konflik. Konflik baik dari sisinya Maria secara pribadi, gak pernah menikah, tapi nanti akan hamil, melahirkan. Baik dari sisinya Yusuf, belum seorang suami, seorang tunangan, mikir apa ini Yusuf sama aku. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun kita dengan caranya yang ajaib. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Ya, Tuhan bisa memakai kita. Kita nggak pernah tahu. Bagian kita adalah percaya, saudara. Katakan amin. Ayat 28 dikatakan begini, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hati-hati ya, kalau dapat sesuatu dari Tuhan itu, Anda harus seperti Maria. Maria terkejut, dikatakan ayat 29, mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan langsung GR, dibanding dapat sesuatu, belum selesai pembicaraan, langsung ditangkap gitu ya, padahal nangkapnya salah gitu ya. Maria bagus ya, dia terkejut. Kalau kita ketemu malaikat kan seneng ya, betul ya. Terus malaikat yang ngomongnya adalah salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau, kan seneng kita. Tapi dia terkejut, dia kuris, dia tanya, ini maksudnya apa salam ini? Sampai di ayat berikutnya dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Saya yakin ketika malaikat itu ngomong tentang Tuhan Yesus, itu Maria sudah gak masuk lagi dalam pikirannya. Bayangan dia ya sama seperti di ayat 34, bagaimana mungkin itu terjadi. Lihat, Tuhan itu bisa melakukan segala perkara beyond, melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Saya sudah siapkan khotbah di akhir tahun di Bali. Saya mengambil tema besarnya dari Yakub yang dipukul pangkal paha, dipukul itu. Yakub itu takut sekali ketika dia pergi dikejar Laban, tapi saya melihat Tuhan itu setia, ada penyertaan. Bahkan Tuhan bisa ngomong sesuatu kepada Laban. Laban itu sudah marahnya tingkat dewa, saudara. Ya. Tapi ketika dia mau marah, sudah dekat sama Yakub, Tuhan bisa ngomong sama Laban, jangan ya, kamu jangan apa-apakan Yakub. Saya ketika baca ayat itu kemarin dalam perjalanan naik pesawat itu, saya terharu. Tuhan itu bisa melakukan segala cara. Jadi lagunya kan dikatakan, kau tunjukkan kasih
Saya yang falas kok ya, nada saya nggak pas ya. Setiamu kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia Bapa, kau Tuhan itu setia. Tuhan itu kalau memerintahkan sesuatu kepada kita, nanti kita akan belajar. Tuhan itu juga bisa berjalan di depan kita loh. Bagian kita itu sekalipun kita nggak paham, tapi belajarlah percaya Tuhan aku nggak paham. Nggak apa-apa kita mengakui di hadapan Tuhan. Tapi aku mau melangkah seperti yang kau suruh. Kadang kita jadi anak Tuhan itu sering nawar bahasa Surabaya, ya, sering nawar. Mana bisa Tuhan? Nggak mungkin. Ya saya yakin di sini nggak ada yang ngaku. Kita seringkali nawar, mana bisa Tuhan? Saya kalau di flashback lagi dulu ketika menjadi gembala tahun 2002, Pastor Philip suruh saya berangkat ke kota Jember. Bayangan saya dulu di Jember ada gerejanya, karena saya nggak pernah punya background menjadi seorang gembala. Kalau pengalaman ekspor impor saya ilmunya di situ, sekolahnya accounting, sudah nggak nyambung semua itu sekolah saya. Ya, Pastor Philip tiba-tiba saya sudah berdoa, kamu berangkat ke Jember. Terus saya tanya, maksudnya Pastor Philip gimana nih Ku Philip? Ya kamu ke Jember. Gak ada gerejanya? Gak ada, ya kamu buka gereja di situ. Itu 3 kali saya bertanya, maksudnya gimana? Tapi tetap berangkat. Sementara orang bilang, di Jember itu banyak orang carok. Kan bahasa orang Surabaya orang carok itu kan keluar usus ya. Di sana tuh orang berantem itu orang carok gitu ya. Nangkapnya sudah berbeda. Saya hari kedua duduk di alun-alun di kota Jember, itu saya duduk sambil berpikir gini, Tuhan ini serius ini saya menjadi gembala di kota ini. Gak masuk di akal. Orang tanya, Bapak mau KKR, siapa pengkhotbahnya? Oh ada dari dalam. Siapa? Pastor Philip? Bukan, dari dalam. Pastor Judi? Bukan. Pastor Albert belum disebut. Belum ada soalnya di waktu itu. Sekarang mungkin bisa disebut. Ini? Bukan. Siapa? Saya. Karena dia tanya terus kan, akhirnya saya jawab saya. Itu dia bahasa Ibraninya gini, hah? Gitu saudara. Enak ya orang Surabaya itu ya, hanya berkata satu kata yang nggak jelas itu bisa mewakili semuanya. Hanya itu panjang, nggak percaya sebetulnya. Tapi Tuhan kalau mau pakai seseorang itu, dibutuhkan cuman ketaatan. Maria ngomong sama Tuhan, bagaimana mungkin? Nggak masuk di akal. Zaman itu orang hamil di luar nikah, apa nggak dihukum mati dia? Hari itu dia ngaku hamil, gimana dengan Yusuf tunangannya? Oh pasti langsung dia punya stigma buat Maria. Maaf ya, perempuan, bahasa saya lebih halusnya adalah perempuan gak benar. Aku setia, aku menjaga hidup. Biasanya orang kalau jaga hidup, Yusuf ini kan orang baik, dia jaga hidup. Dia nggak ngapa-ngapain Maria, tunangan, pacaran, dalam level tunangan pun pacaran kudus. Orang kalau menjaga hidup, pasti akan menuntut pasangannya juga dalam kekudusan yang sama. Tapi orang kalau sembarangan hidup, pasti dapatnya juga ya sembarangan juga. Itu sudah hukum alam. Lah si Maria pasti mikir, ini Yusuf ngomong apa tentang aku ini? Nggak gampang ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu kepada kita, dia sudah berjalan di depan kita kok sebetulnya. Dia pasti akan buka jalan buat kita. Mungkin kita nggak lihat jalan, tapi dia akan buka jalan. Ini loh yang menarik ayat 38. Ketika malaikat itu berkata, sebab tidak ada yang mustahil
Ayat 38, baca rame-rame 34, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini menarik. Di tengah-tengah dia galau, dia nggak tahu mau jawab apa, dia nggak tahu ini nanti gimana, nanti apa kata orang, yang dia lakukan hanya satu. Sesungguhnya aku ini hamba. Makanya betul, kalau orang tidak pernah menyangkal diri, tidak mungkin dia bisa pikul salib. Kalau Anda mau ikut Tuhan, kalau Anda pakai statusmu sebagai seorang yang siapa aku ini lebih ke konotasi yang negatif ya. Aku ini orang hebat, nggak mau aku pelayanan begitu, begitu ya. Makanya sometimes dalam hidup ini perlu satu kata ini loh, belajar dari Maria. Sesungguhnya aku ini hamba. Kalau hamba mau disuruh apapun, dia akan ikut. Betul? Betul saudara? Tapi kalau kita merasa kita Tuhan, kita nggak bisa. Kita merasa kita nggak pantas untuk mengalami itu. Tapi yang namanya hamba, mau apapun dia akan kerjakan. Dan yang menarik, dia tidak cuma berkata sebagai hamba, dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan, kalau engkau suruh, meskipun aku tidak bisa masuk dalam pikiranku, logikaku, tapi aku mau belajar ikut sama Tuhan. Itu luar biasa. Ada 4 poin, kita akan belajar dari Maria, apa yang bisa kita pelajari dari Maria. Yang pertama, bisa muncul poin saya, belajar dari Maria yang pertama-tama adalah ketaatan Maria, itu lahir dari yang namanya kerendahan hati. Ya. Orang bisa dipakai Tuhan ketika orang itu punya kerendahan hati. Ya. Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan. Maria nggak berkata, aku nggak pantas, atau aku takut. Ya. Mana bisa aku melakukan itu. Tetapi yang luar biasa dari Maria adalah ia menempatkan dirinya dalam otoritas Tuhan. Ya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kamu mulia, Bapa, kau setia. Bisa enggak kita datang ke Tuhan, kita rendah hati di situ. Tuhan, kau suruh apapun, aku mau taat. Karena aku ini cuma hamba. Perhatikan ya, ketaatan sejati itu selalu dimulai dari hati yang tunduk. Bukan dari hati yang merasa paling tahu. Pernah lihat orang konseling? Sepanjang kita memberikan konseling, jawabannya dia, saya sudah tahu itu. Gitu ya. Saya sudah tahu itu. Sebetulnya kalau sudah tahu, pasti dia tidak akan mengalami masalah yang sama. Masalahnya kamu tahu tapi kamu tidak berubah, itu beda. Mengerti maksud saya, saudara? Saya baru-baru ini konseling sama 2 orang, suami istri. Sepanjang konseling marah-marah, baik pria maupun wanita. Yang pria lebih meledak-ledak. Intonasinya itu bukan do, gitu, yang ke atas do-nya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu ya. Do-nya do ke atas. Saya sampai kasih disclaimer, sorry ya, kalian di sini ini untuk konseling loh, bukan untuk marah-marah loh. Ya, jadi tolong diturunkan intonasinya. Wah, kata-katanya adalah pokoknya cerai, sudah nggak tahan. Saya berdoa sama Pastor Lani. Di tengah-tengah selesai itu, setelah kita kasih disclaimer, tiba-tiba Pastor Lani ngomong sebuah ayat tentang, hai suami, kasihlah istrimu seperti sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Pastor Lani ngomong tentang Tuhan Yesus di situ. Tiba-tiba dua orang itu, enak orang Surabaya ya, saya kalau di Bali itu mesti mikir ini bahasa ini apakah orang ngerti ini. Karena di Bali itu kan multi dari mana-mana ya, dari Medan, dari Jakarta. Do you know Brebes Mili? Mengeluarkan air mata suaminya, nangis suaminya, istrinya juga. Terus kita mulai dari situ ketika hatinya mulai dia bisa menerima rendah hati. Kita mulai cari akar persoalannya, masalah kalian apa? Tak ceritain, ada 5K yang membuat orang suami istri itu berantem. Ya, tapi saya tidak khotbah pernikahan di sini kan, jadi saya tidak perlu kupas ini. Dari 5K itu, ketahuan K mana yang dia membuat mereka itu jadi berantem. Nah di situ kita benahi, baru 2 minggu lagi saya ketemu mereka di dalam sebuah acara pesta gitu. Ketemu, saya tanya sama suaminya, gimana kabarmu? Baik kok. Ya gimana rumah tanggamu? Sudah mulai baik kok. Istrinya itu ngomong sama istri saya, dipulihkan. Saya sampai bercanda sama mereka, anakmu itu cantik-cantik 3. Kamu kalau berantem itu, apa enggak kasihan anakmu? Tahu kita nggak akan bisa melangkah seperti yang Tuhan mau selama kita merasa paling tahu, saudara. Kadang dalam hidup ini cuma perlu kerendahan hati untuk berkata bahwa aku mau tunduk Tuhan. Aku enggak paham, tapi aku mau melangkah. Kalau Anda punya hati seperti itu, oh Tuhan itu berkenan. Enak loh jadi orang bilang tahun depan itu masih sulit Pak, tahun depan Pak. Nanti 2027 baru take off gitu ya. Tapi saya percaya tahun yang gak gampang di tahun depan, asalkan kita belajar taat sama Tuhan. Pasti kok Tuhan itu tolong. Elia tuh loh enak. Elia pergi ke Sungai Kalijudan. Oh, bukan ya. Pergi ke mana? Sungai Kerit. Ya. Pergi ke Sungai Kerit. Nanti aku akan berikan engkau makan. Yang suruh kasih makan loh, bukan manusia, burung. Dan burungnya kok disebut burung gagak. Tahu burung gagak? Burung gagak adalah burung paling rakus sedunia sebetulnya. Gagak itu tidak bisa penguasaan diri, bangkai pun dimakan. Zaman belum ada ojek online, Elia sudah mengenal ojek online. Tidak pakai aplikasi dia. Tuhan yang suruh. Nanti sungainya kering, Elia pergi ke mana? Ke janda. Dia berangkat loh langsung. Orang yang taat sama Tuhan, dia tidak akan kehilangan apa-apa sebetulnya. Coba kalau jadi Elia, mana bisa burung gagak kirim makanan? Bayangan kita kan burungnya terus ada buntelan kain, terus ada makanannya, betul ya? Itu kan kita ya, karena kita kan sering nonton film kartun di masa kecil kita. Tapi saya yakin enggak, itu pasti daging yang dibawa. Bayangin, boleh bawa daging, enggak boleh dimakan. Enggak boleh nyicipin itu gagaknya. Tuhan itu bisa melakukan segala macam cara di hidup kita. Tapi untuk melihat itu, Anda dan saya perlu tunduk sama Tuhan. Aku mau taat Tuhan. Amin. Aku mau taat sama Tuhan. Tutup tahun, di akhir tahun 2026, ayo kita persembahkan hati kita. Hanya ini Tuhan dipersembahkan. Persembahanku apa? Hatiku yang tak bawa. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta, kekayaan. Tuhan tidak cari itu semua, yang Tuhan lihat adalah hati. Berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Apa? Pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku, aku mau taat, aku mau tunduk, bukan yang merasa paling tahu.
Amin. Yang kedua, belajar apa dari Maria? Perhatikan, ketaatan Maria itu tidak menunggu semua jawaban. Kadang ada orang mau dipakai Tuhan, banyak pertanyaan. Ya. Apa pertanyaan Maria? Bagaimana nanti bisa menjelaskan dengan Yusuf? Iya kan? Yusuf nanti mikirnya apa ini? Wong belum pernah, maaf ya, belum pernah melakukan hamil. Gimana nanti? Kadang-kadang kita dalam ketaatan yang paling kecil ya, ayo jadi CGL gitu ya, tunjuk. Alasan kita banyak loh. Belum bisa, anakku masih kecil. Nanti gimana ini, gimana itu. Dulu kita bercanda kalau anak masih kecil itu kebangunan rohani itu bukan dipengaruhi yang lain, dipengaruhi oleh neni. Karena kalau neninya nggak ada, maka jadi planningnya berubah semua. Karena anaknya masih kecil-kecil, ya kan. Kadang kita terlalu banyak memberikan excuse sama Tuhan. Memberikan banyak pertanyaan, ini, itu, nanti gimana. Maria enggak loh. Apakah dia enggak punya pertanyaan? Saya yakin pasti dia punya pertanyaan. Tapi hebatnya dia enggak nunggu semua jawaban itu terjadi. Dia enggak nunggu semua itu matang dulu, baru dia berjalan. Tapi dia berjalan dulu, nanti percaya pokoknya Tuhan yang suruh, pasti Tuhan juga yang sertai. Saya juga sering kok ngomong sama Tuhan, Tuhan aku enggak mampu, aku enggak bisa. Tapi aku mau melangkah. Daripada orang berkata, aku mau, tapi enggak melangkah. Saya sering ngomong, aku enggak mampu Tuhan, tapi aku melangkah bersamamu. Bagaimana nanti menghadapi masyarakat, stigma masyarakat lebih menakutkan. Dilempari batu dia. Apalagi, bagaimana jika aku ditolak? Perhatikan ya, Maria taat sebelum semuanya jelas. Kadang untuk percaya sama Tuhan itu butuh melangkah, saudara. Jangan nunggu semua jelas, baru melangkah. Oh Tuhan, ngomonglah sesuatu kepadaku, tiba-tiba ada suara malaikat, "Hei kamu," gitu. Kita lari, saudara. Kadang kita semua itu butuh kepastian dulu. Kenapa Anda tidak belajar untuk berjalan dulu, baru lihat jalan di situ. Perhatikan kata-kata ini. Ketaatan perlu langkah iman, bukan berjalan karena melihat jalan. Saya ulangi lagi. Ketaatan itu perlu langkah iman, bukan berjalan karena melihat jalan. Ya. Kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan, apakah ada jalannya? Enggak ada. Tapi dia berjalan dulu. Langsung dia bisa merasakan air itu tiba-tiba menjadi daratan. Ketaatan itu perlu langkah iman untuk berjalan. Banyak orang itu sering menawar Tuhan. Nggak mungkin Tuhan, nggak bisa, nggak ada hitungan. Kenapa nggak belajar melangkah? Perhatikan ya, saya ulangi lagi. Ketaatan perlu langkah iman, bukan berjalan karena melihat jalan. Tetapi berjalan karena percaya kepada Dia yang memberi perintah. Kalau Tuhan yang suruh, taat saja. Benar, saya 23 tahun melayani Tuhan. Kadang banyak pertanyaan yang tidak mengerti. Kenapa ini, kenapa itu? Kenapa mengalami ini, kenapa mengalami itu? Tapi 23 tahun melayani Tuhan, saya melihat Allah itu setia. Tuhan itu setia. Saya sudah banyak mengalami, di Jember mengalami aniaya di demo. Ya, saya kalau ngomong sama teman-teman Binjai, waktu Binjai mengalami di demo itu, saya khotbah di Binjai, saya bilang, teman-teman Binjai, percayalah 2002 saya sudah mengalami seperti yang kamu alami. Cuman bedanya zaman Binjai itu sudah sosmed, the power of sosmed. Zaman saya masih koran. Saya sudah pernah masuk radar Jember, saudara, itu kan gede banget itu. Saya sudah pernah mengalami di demo. Saya sudah mengalami itu. Saya sudah mengalami kena sakit, penyakit. Istri saya kena autoimun. Mungkin Anda pernah dengar cerita itu. Trombositnya 2000. Saya sudah mengalami banyak hal dalam hidup ini. Kadang untuk melangkah dalam ketaatan itu ada tantangan yang ada di situ. Ada tantangan yang terjadi. Tapi 23 tahun melayani Tuhan, saya melihat Tuhan itu setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita.
Kadang-kadang kalau kita ngalami up and down itu sebetulnya bukan rancangan Tuhan. Keputusan kita kadang-kadang yang buat kita bisa down. Tapi Tuhan itu setia. Ingat Pastor Philip di Natal kemarin bilang apa? Sekalipun kita nggak setia, Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu Bapa yang baik. Kalau Anda percaya Dia Bapa yang baik, boleh kasih kemuliaan buat Allah kita. Dalam hidup ini butuh yang namanya trust and obey. Kalau Tuhan yang suruh, melangkah. Sama pemimpin saya, Pastor Philip berkata, saya melangkah ke sana, saya akan melangkah ke situ. Sekalipun mungkin sebagai muridnya, sebagai orang yang dipimpin, kadang juga nggak paham. Tapi belajar untuk, saya mau trust and obey. Saya mau melangkah. Karena saya percaya beliau, pasti beliau nggak mungkin memikirkan saya hal-hal yang lain. Kalau beliau yang suruh, pasti akan dibawa lebih lagi saya. Amin, saudara. Amin. Begitu juga apalagi Tuhan yang suruh kita. Wow. Mana ada Tuhan memberikan rancangan kecelakaan? Tidak ada. Meskipun ikut Tuhan itu tidak selalu mulus dan mudah. Ada pertanyaan dan segala macam, boleh. Tapi tidak perlu tunggu semua jawaban. Kita harus melangkah duluan. Aku mau melangkah. Anda dapat sesuatu, saudara? Dapat sesuatu enggak? Ini khotbah pagi bahaya ini ya, kalau sudah sarapan apalagi, wah, apalagi dingin begini. Terus musiknya syahdu, waduh, kombinasi yang terbaik gitu. Terus pendetanya nyanyi, waduh, tambah hilang sebentar. Ya. Ketiga, apa yang kita belajar dari Maria? Ini loh saudara yang ketiga, ketaatan Maria itu membuka pintu pekerjaan Tuhan. Saya senang loh, Tuhan itu ternyata saya tahu tema besar nasional adalah kelahiran Kristus itu adalah menyelamatkan keluarga. Tuhan di sini pakai seorang biasa, tapi pada akhirnya bisa mengubah sejarah manusia. Maria taat itu pada akhirnya dia bisa membuka pintu pekerjaan Tuhan. Dari seorang ibu yang tidak bersuami, seorang wanita lah ya, yang tidak bersuami. Dia melahirkan bayi Yesus dari kandungannya. Anda harus punya curiga itu curiga yang baik. Ya. Apa curiga yang baik? Percayalah Tuhan itu kalau pakai hidup kita itu bisa menjadi sesuatu yang besar loh. Ya. Kadang kita itu berpikir mana bisa aku dipakai besar, enggak mungkin. Tapi Tuhan kalau mau pakai seseorang, Tuhan bisa pakai orang itu besar loh, menjadi sejarah manusia. Saya enggak pernah berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Enggak pernah ada kurikulum atau bahkan sejarah di atas saya itu ada yang hamba Tuhan. Tapi ternyata pemakaian Tuhan itu bisa mengubah seseorang. Ya, saya bersyukur juga dengan Maria ini. Maria, dia bisa berani hidup untuk dipakai Tuhan. Ada Maria yang lain, yang dia duduk mendengar perkataan Tuhan, betul? Masih ingat cerita itu? Sementara Marta sibuk melayani, dia duduk diam mendengar perkataan Tuhan. Dia memberikan pay attention, memberikan perhatian lebih di situ. Dan Tuhan pada akhirnya memuji Maria, dia ini sudah memilih yang terbaik. Kadang orang yang duduk diam mendengar suara Tuhan, pada akhirnya nanti dia tahu apa yang dia bisa kerjakan. Tahu Tuhan berkata apa? Apa yang dia lakukan ini tidak akan pernah dilupakan. Apa yang dilakukan oleh Maria? Dia memecah minyak narwastu, dibasuh dengan rambut. Itu sebetulnya perlambangan ketika Tuhan nanti mati, dia sudah diminyaki, diurapi. Ada orang yang bisa melakukan sesuatu itu biasa-biasa aja. Ya, meskipun semua pelayanan itu luar biasa. Saya sebagai gembala saya juga bersyukur volunteer kita hebat-hebat. Semua all out, hujan, pelayanan yang tidak kelihatan yang di luar itu pelayanan traffic itu tidak gampang. Itu luar biasa kalau nggak ada mereka. Tapi di sini banyak bantuannya enggak ya? Kalau di kami perlu bantuan traffic gitu. Kadang-kadang menawarkan diri, hujan-hujan, pakai pelayanan vale lagi. Kadang jemaat kasih uang, dipikir itu pegawai gereja. Oh enggak terima itu. Mereka tulus melayani.
Ada orang-orang yang melayani itu, tanda kutip mungkin semua bisa melakukan. Tapi ada pelayanan-pelayanan kalau kita mau belajar peka mendengar suara Tuhan, Tuhan bisa pakai kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Semua pelayanan itu luar biasa ya, saya apresiasi seluruh volunteer itu luar biasa. Gereja kita, GMS bersyukur, volunteer melayani mereka tidak mengeluh, mereka juga antusias untuk melayani. Tapi Maria ini beda, dia bisa membuka pintu pekerjaan Tuhan. Anda harus tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau pakai aku, engkau panggil aku, mau dipakai kemana ya? Tanya. Lihat. Gara-gara Maria, kalau saya boleh ngomong, rencana keselamatan digenapi. Gara-gara Maria, firman itu menjadi daging. Di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Perhatikan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang taat. Ya. Sukacitanya kita melayani Tuhan itu adalah apa? Lihat orang itu berubah hidupnya. Betul ya? Ada suatu hari dalam pelayanan tiba-tiba ada orang datang. Dia anak muda. Dia berkata, terima kasih buat firman yang dibagi. Oh iya, sama-sama. Dia bilang, saya ini sudah mau bunuh papa saya. Saya pahit sama papa saya. Sejak masa saya kecil, papa saya nggak bertanggung jawab. Saya kerja jualan kompor, jualan panci. Saya pernah bersihkan kapal, kerja di kapal. Sementara saya pulang, nenek saya, maaf ya, buang air besar sembarangan. Saya yang bersihin. Saya jengkel, saya marah sama papa saya mau bunuh papa saya. Tapi hari ini, saya dipulihkan sama Tuhan. Dibaptis anak muda itu. Kita dengar itu, wow. Kadang kita berpikir pelayanan kita biasa ya, enggak juga loh. Bisa mengubah seseorang. Saya dulu berdoa ketika menjadi gembala di Sidoarjo, Tuhan kirimkan aku orang yang mau bunuh diri. Aneh ya doa kok begitu. Kirimkan aku orang yang mau bunuh diri. Loh kok pas habis doa begitu berapa minggu, saya lagi jalan, kantor kami yang di Sidoarjo itu kan di belakang gereja. Di sebelah kantor kami itu ada kantornya orang. Gereja itu kalau hari biasa, di siang hari itu selalu kosong. Banyak kan kalau malam banyak acara. Lah hari itu kenapa saya pergi ke gereja, buka pintu. Begitu buka pintu, tiba-tiba ketemu satu orang laki-laki. Saya tanya, cari siapa? Cari pendetanya. Oh iya saya, pendetanya. Biasanya kalau saya ketemu orang, saya akan tanya kata berikutnya adalah, apa yang bisa saya bantu, betul ya? Tapi hari itu aneh loh. Saya tanya sama dia adalah bukan apa kabar atau apa yang bisa saya bantu. Sudah makan? Gitu pertanyaan saya. Ya harus belajar kayak Tuhan Yesus memberi makan ya. Sudah makan? Saya 3 hari belum makan. Ayo makan dulu. Saya beliin siomay paling enak di Sidoarjo. Ya, di depan gereja. Belikan siomay, batagor. Makanlah dia. Duduk di tempat konseling. Setelah makan saya tanya, kenapa cari saya? Saya tadi mau bunuh diri Pak. Saya sudah di lantai 3 di gedung di mana dia bangun sebagai kontraktor. Dia bankrupt, dia tidak bisa selesaikan. Dia sudah mau lompat dari gedung itu. Tiba-tiba ada suatu suara, pergi ke gereja dekat Hero, cari pendetanya. Dia taat, gak jadi bunuh diri, dia pergi. Minggu lalu ada orang yang berdoa, namanya Samuel Muji. Kirimkan aku orang yang mau bunuh diri Tuhan, coba. Aneh doa saya itu, saya pikir-pikir ngapain saya berdoa begitu. Tapi ternyata Tuhan kirim orang yang mau bunuh diri itu. Anda tahu, dipulihkan itu orang. Diubah. Hari ini beliaunya hidup bahagia sama keluarganya. Anda tidak pernah berpikir nanti suatu hari, Tuhan bisa pakai kita tuh bisa mengubah sejarah orang. Belajar taat. Kok Pak Samuel hebat kuat? Enggak. Saya bisa jadi hari ini tuh karena taat aja sama Tuhan. Sementara saya menguatkan orang lain, sebetulnya saya sedang dikuatkan sama Tuhan terus. Tuhan bisa pakai kita saudara. Ya. Amin.
Yang keempat, Anda dapat sesuatu enggak dari Tuhan? Yang keempat, pembelajaran dari Maria, apa yang bisa kita pelajari? Ternyata cuma 3. Empatnya kemana kok jadi hilang saya? Enggak. Ada 3 poin dengan cepat aja. Saya mau bagi yang pertama. Kalau tadi kan pembelajaran dari Maria. Dari belajar dari Maria seperti apa? Yang ini kita ketangkep untuk kita bawa pulang. Yang pertama, catat ini. Belajarlah taat kepada Tuhan sekalipun tidak mudah dilakukan. Ya. Ini adalah yang kita bawa pulang nanti. Poin yang kita ambil kita bawa pulang. Dalam hidup ini kalau mau dipakai Tuhan seperti Maria mengubah sejarah. Yang pertama adalah belajarlah taat kepada Tuhan sekalipun tidak mudah dilakukan. Mungkin untuk taat nanti ada salah paham. Untuk taat mungkin tidak dimengerti. Untuk taat bahkan mungkin kita bisa ditinggalkan. Tapi kalau Anda taat kepada Tuhan, itu selalu lebih baik daripada persetujuan manusia. Kalau itu untuk Tuhan, go, melangkah bersama Tuhan. Ya. Ketika saya waktu pindah gereja di Bali, gedung kita cukup besar, sama seperti MCC, 1000 nih Pak di sini ya, betul ya. Kita juga 1000, besar. Saya ketika pindah di situ, pertama kali ngelihat gedungnya gede kan, kapasitas kita yang di Sidoarjo sebelumnya cuma 550. Ini 1000. Suatu hari saya masuk dari sebuah lorong, dari pintu dalam, begitu saya masuk ke ruang, saya lihat, kok kecil ya gedung ini. Ya. Saya ingat Pastor Philip ngomong sama saya, Sam, jadikan Bali 10.000 ya, itu 2 tahun yang lalu. Saya berpikir, wah 10.000 ini, kan waktu itu kan yang dipegang masih banyak. Bisa, tapi perlu waktu. Saya pikirnya begitu. Lah, waktu tahun 2023, itu GMS Bali masih kehadirannya 1.600. 1.600. 2 tahun, terakhir kemarin sebelum Natalan itu kita menyentuh angka 4.000. Itu baru Denpasar, belum Tabanan, belum Nusa Dua. Ternyata saya pikir 10.000 itu gampang dicapai nanti ini. Jadi saya nggak ngomong angka ya, karena cuma belajar taat. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda, pindah ke Bali itu nggak gampang, saudara. Tantangannya banyak. Saya nggak pernah mimpi, jarang mimpi. Saya kalau tidur itu nyenyak. Sebulan sebelum ke Bali, mimpinya selalu dibawa mati, saudara. Pindah itu dari rumah saya di Sidoarjo, kasurnya enak, segala macam, pindah lagi ini, itu saya harus tinggal di apartemen. Selama 2 minggu tidur di apartemen itu, tiba-tiba jadi punya sakit boyok. Tahu sakit boyok? Orang Surabaya, enak ini ya. Karena ranjang kita itu pegasnya cuma 1. Kalau Pastor Lani goyang ke sana, saya juga ikut goyang. Nanti kalau saya goyang, Pastor Lani ikut goyang. Biasa punya rumah, kamarnya banyak, menjadi kamarnya lebih kecil lagi. Dulu waktu saya diutus pertama kali, itu lebih luar biasa, kos. Orang tanya, kerjanya apa kok? Oh nanti kamu pasti tahu. Muncul baju-baju. Oh kok jualan baju? Itu baju baptisan saudara. Muncul gitar, oh kok musisi? Oh kamu nanti pasti tahu. Terakhir muncul mimbar, ada salibnya dulu. Ada salibnya. Lu kok ini apa? Orang tanya, lu Pak, Bapak gembala? Iya. Kenapa kos? Lu memang gembala gak boleh kos? Pastor itu selalu ajarkan kita baik. Kalau kamu mau jadi kaya, jadilah pengusaha. Jadi hamba Tuhan itu, kita itu tidak boleh melihat itu semua. Sekalipun nanti kalau kita setia, kita baik melayani Tuhan, kita tekun, pasti juga ditambahkan kehidupan kita. Tapi motivasinya benar. Tapi dibutuhkan ketaatan. Nah, saya pindah di Bali, tantangannya banyak. Tapi kalau saya lihat,
tahun ini, kemuliaan Tuhan juga nyata atas Pulau Bali. Saya enggak pernah, gereja kita itu, saya nggak bisa sebut ya, karena ini YouTube ya. Ada satu dari dengan jabatan yang cukup tinggi gitu ya. Suatu hari datang ke gereja ngalami perjumpaan Tuhan. Terus kita tanya, di mana beliaunya ini, pejabat ini? Istrinya juga nggak tahu di mana. Iya, saya nggak tahu suami saya di mana. Suaminya lagi dibaptis. Gereja kita hari ini dipercaya orang-orang yang bahkan kita berpikir, dulu saya nggak pernah lihat itu di Sidoarjo. Tapi di Bali saya bisa melihat itu. Dan itu semua terjadi cuma satu, karena kita taat. Taat itu sekalipun tidak mudah dilakukan, tapi kita mau terus berjalan. Amin. Amin saudara. Yang kedua, apa yang kita bisa bawa pulang, poin apa yang bisa kita bawa pulang. Yang kedua adalah belajar taat dan melangkah sekalipun ada harga yang dibayar. Ya. Tuhan itu setia. Ketika Maria meresponi Tuhan, ya Tuhan aku mau melangkah, aku percaya kepadamu. Apa yang terjadi di Maria? Dia sudah akan ditinggalkan oleh Yusuf. Yusuf itu orang baik. Dia tahu tunangannya hamil di luar nikah. Ya kan, karena Yusuf pasti bayarannya di luar nikah. Ini sama siapa kan gitu. Yusuf itu baik, enggak main sosmed. Ya. Jangan jadi orang itu apa-apa masuk sosmed. Ini, aku ngalami ini. Jangan. Sosmed itu bukan untuk itu. Sosmed itu memberitakan Tuhan. Amin ya. Nah, dia mau ceraikan Maria itu baik, dengan baik-baik. Nanti setelah itu dia ceraikan. Tapi Tuhan datang melalui mimpi kepada Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf tidak melakukan apa yang seperti yang dia rancangkan. Tuhan itu setia. Tapi dengar kata-kata saya, ketika kita percaya sama Tuhan, sometimes ada harga yang dibayar. Tapi ini yang menarik dari Maria. Apa Maria? Meskipun dia akan dikucilkan, perkataan orang dan segala macam, tapi dia mau bayar harga. Ya. Jangan ngomong sama Tuhan gini, mau dipakai Tuhan, aku dapat apa? Banyak orang tuh selalu minta benefitnya dulu. Jangan. Orang dunia aja berkata gini, you get what you pay, kan gitu. Kamu akan mendapatkan dari apa yang kamu bayar. Kadang anak Tuhan manja. Dapat apa dulu dari Tuhan, baru aku melangkah. Kenapa Anda berkata, aku bayar harga dulu, baru nanti mengubah sejarah. Melangkah dulu. Lihat, meskipun ada harga yang dibayar, tapi Tuhan itu setia. Dia tidak akan tinggalkan kita. Terakhir yang ketiga, apa yang bisa kita bawa pulang? Ini, belajarlah taat karena kita mempercayai karakter Tuhan. Ya. Maria percaya, yang pertama Tuhan itu setia. Maria percaya Tuhan itu berkuasa. Maria percaya Tuhan itu tidak pernah salah pilih orang. Makanya dia berkata, sesungguhnya aku ini cuma hamba, jadilah seperti yang kau mau. Udah, aku mau taat aja. Kenapa dia bisa taat di tengah-tengah logika yang tidak masuk akal dalam hidupnya? Kenapa dia mau taat sekalipun ada harga yang dibayar? Karena dia percaya karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan? Bilangan 23 ayat 19 katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan itu setia. Mana ada bangsa yang dipelihara Tuhan seperti bangsa Israel sebetulnya. Mereka berjalan disertai tiang awan, tiang api. Kalau Anda pernah ke padang gurun, ya, pernah ke Israel, kalau malam itu dingin sekali loh. Itu dikasih heater, listriknya gratis lagi. Ya, pernah enggak Anda pergi ke tempat yang dingin? Pernah enggak? Di tempat dingin Anda pasti pinginnya apa? Pinginnya langsung masuk. Saya pernah khotbah di
di satu bukit doa di luar negeri, itu dinginnya bukan main saudara. Saya sudah pakai long john dan segala macam, masih tembus. Sementara selesai berkhotbah langsung pinginnya ke kamar, ngapain? Nyalain heater. Itu listriknya berbayar. Ini heaternya gratis, tis. Kasih tiang api. Sementara di padang gurun kalau siang panasnya sekali, Tuhan kasih tiang awan. Terus dia punya kasut yang gak pernah rusak selama 40 tahun. Mana ada kasut yang gak pernah rusak 40 tahun? Saya mau beli kasut itu. Mereknya apa? Made in Heaven. Gak ada mereknya. Tapi mereka teriak, Tuhan, pingin air. Ada tafsiran mengatakan begini, kalau anak Israel ya, dari Mesir ke Israel, itu perjalanannya nggak mudah. 2 juta orang lagi, itu penduduk besar, betul ya? Dan kebutuhan orang apa? Coba saya mau tanya, kebutuhan orang apa? Kebutuhan orang awal-awal itu apa sih? Yang paling utama butuh apa? Apa? Makan burung. Oh, makan minum, betul Pak, betul. Ya betul Pak, makan minum. Kebutuhan orang paling penting kan air ya, betul ya Pak. Bagaimana menyediakan air? Apa pipa seperti merek-merek yang dulu itu mengalir sampai jauh? Gimana dengan PDAM-nya? Gimana untuk minum? Orang bisa tahan lapar, tapi haus nggak bisa tahan orang. Kok bisa? Ada tafsiran mengatakan, kemana mereka pergi, Tuhan memerintahkan air itu mengikuti mereka sebetulnya. Mereka butuh daging, Tuhan kasih hamburger, bukan burung puyuh, kasih daging. Yang membuat mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu bukan karena Tuhan. Tuhan itu loh sebelum mereka berjalan, disuruh putar itu supaya tidak mengalami peperangan sebetulnya. Sebetulnya ada jalan shortcut tapi harus melawan orang-orang di penduduk asli di situ. Tapi Tuhan suruh putar itu, karena Tuhan itu mau supaya mereka nggak perang. Yang membuat mereka nggak sampai pada tujuan akhir, itu karena mereka yang nggak setia. Bukan Tuhan yang nggak setia. Tuhan itu setia. Ayat terakhir, Mazmur 9 ayat 10. Dikatakan, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Orang kalau mencari Tuhan, Tuhan itu tidak akan tinggalkan dia. Amin. Siapa yang mau taat seperti Maria? Dan lewat ketaatan kita nanti, Anda akan terheran-heran lihat ternyata Tuhan bisa pakai hidupku ya, untuk mengubah sesuatu bagi Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri.